Hello everyone, I would like to introduce myself. Nama saya Gustina Guli, biasa dipanggil Gustin. Saya mahasiswa dari STT Anugerah Misi Nias Barat. Saya semester 4 Prodi PAK. Saya membuat video ini sebagai ujian akhir semester dari mata kuliah Teologi Sistematika 3 sebagai dosen pengampu Ibu Erlina Warulu, MTH. Pada saat ini saya membahas tentang Kristologi dan Soteriologi. Namun yang pertama yang saya bahas yaitu Kristologi. Kristologi adalah cabang ilmu teologi yang membicarakan tentang posisi Yesus Kristus di dalam agama Kristen. Kristologi dalam ilmu teologi merupakan penyataan atau wahyu Allah kepada manusia melalui kedatangan Kristus. Kata Kristologi berasal dari bahasa Yunani yaitu Kristos, artinya Kristus, dan Logos artinya logi, kata-kata, ilmu. Jadi Kristologi adalah ilmu tentang Kristus. Pembicaraan tentang Kristus ini terkait dengan umat Kristen, memahaminya dalam kehidupan sehari-hari. Yesus pada masa lampau hingga masa kini, selama perjalanan itulah maka terus digeluti karena masih relevan dengan masalah-masalah di setiap zaman. Kristus sebagai Mesias. Melalui pendekatan hermeneutika Alkitab, ditemui sebutan bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias dalam Perjanjian Lama berarti keluarga Daud, raja yang selalu berjaya digantikan. Mesias dalam Perjanjian Baru menjadi raja yang dibangkitkan dari kematian. Sedangkan Mesias dalam Perjanjian Baru yaitu Yesus disebut sebagai Mesias dari Israel. Mesias adalah Kristus disebutkan Paulus sebanyak 270 kali dan variasi nama Yesus Kristus atau Kristus Yesus sebanyak 109 kali. Kristologi dari zaman ke zaman terbagi menjadi 5 abad, yaitu 1. Abad pertengahan Masehi, yaitu Kristologi menurut Perjanjian Baru. 2. Kristologi abad kedua sampai 11. 3. Abad pertengahan. 4. Modern. 5. Kristologi feminis. Dimensi Kristologi yaitu keilahian Kristus adalah hakikat Kristus sebagai Tuhan. Sebutan Tuhan Yesus dimulai dari teologi di negara-negara barat, yaitu Lord Jesus, diartikan Tuhan Yesus. Dimensi Kristologi ada 3, yaitu kemanusiaan Yesus, pendamaian Kristus, dan Kristus Sang Pembebas. Tokoh-tokoh Kristologi ada 7 tokoh, yaitu 1. Anselmus dari Canterbury. 2. Thomas Aquinas. 3. Martin Luther. 4. Johannes Calvin. 5. Karl Rahner. 6. Karl Barth. 7. Gustavo Gutierrez. Kita masuk dalam pembahasan kedua, yaitu soteriologi. Secara singkat, soteriologi merupakan ajaran tentang keselamatan. Dikatakan ajaran keselamatan karena merupakan 2 gabungan dari bahasa Yunani yaitu soteria dan logos, yakni firman, perkataan, ajaran, kemudian diartikan menjadi ilmu atau logi. Kata soteria sejajar atau sama artinya dalam kata Ibrani dalam Perjanjian Lama, yaitu yesa atau yasa. Yasa atau yesa ini berarti kebebasan dari suatu yang mengikat atau membatasi, dan kemudian berarti pembebasan. Pembebasan atau memberikan keluasan dan kelapangan kepada sesuatu. Dengan demikian, soteriologi merupakan istilah Alkitab yang mengarahkan kita ke dalam pembahasan tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Alasan mempelajari soteriologi ada 2, yaitu 1. Karena adanya perbedaan agama sehingga mempunyai kepercayaan yang berbeda-beda juga.
Kedua yaitu karena adanya ajaran sesat. Latar belakang dan alasan keselamatan. 1. Allah Sang Pencipta. Allah menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, dan seluruh ciptaannya mencerminkan kemuliaan Sang Pencipta. Roma pasal 1 ayat 20. Siapakah manusia? Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah serupa dan segambar dengan Allah itu sendiri. Kejadian pasal 1 ayat 26. Istilah gambar dan rupa Allah memberikan suatu pengertian bahwa manusia memiliki perbedaan yang jauh dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. 3 yaitu tujuan manusia diciptakan oleh Allah, yaitu supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di atas bumi. Kejadian pasal 1 ayat 23. 4. Manusia jatuh ke dalam dosa. Perlu kita ketahui bahwa kejahatan sudah ada sebelum manusia diciptakan. Sebelum Hawa dan Adam ada, iblis sudah ada, dan dia adalah bapa dosa. 5. Pengertian dosa. 1. Hata, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. 2. Afon, yaitu yang kelihatan. Ketiga yaitu pesa. Pesa adalah pelanggaran terhadap suatu batasan. Istilah dosa dalam perjanjian baru. 1. Adika. Adika adalah perbuatan yang tidak benar tentang orang bersalah. 2. Hamartia. Hamartia adalah kehilangan, meleset dari target atau sasaran sudah ditetapkan. Ada 3 jenis akibat dosa, yaitu 1. Kematian fisik, 2. Kematian rohani, dan 3. Kematian kekal. Konsep soteriologi atau keselamatan Kristen yaitu hanya ada satu, yaitu Yesus Kristus. Tentang keselamatan, jangan kita terpikat dengan tawaran-tawaran luar yang sering menawarkan bahwa keselamatan bukan di dalam Yesus Kristus, tetapi kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, yaitu kita harus tahu bahwa hanya kepada Yesus Kristus ada keselamatan. Di luar Yesus Kristus kita tidak diselamatkan, dan tidak ada keselamatan yang kekal dan yang sempurna. Syarat-syarat Yesus Kristus sebagai juru selamat yaitu 1. Hanya Yesus yang diutus menjadi juru selamat. 2. Hanya Yesus satu-satunya yang berinkarnasi. 3. Hanya Yesus satu-satunya yang tidak berdosa. 4. Hanya Yesus yang satu-satunya yang mati menggantikan dosa manusia. 5. Hanya Yesus yang sungguh-sungguh bangkit mengalahkan maut. 6. Hanya Yesus satu-satunya yang memiliki hidup yang tidak berkesudahan. Mengapa keselamatan tidak bisa hilang? Yaitu karena ada jaminan-jaminan dari Kristus itu sendiri. Tuhan Yesus berjanji bahwa orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, berdasarkan Yohanes pasal 3. Kesimpulannya yaitu Kristologi adalah cabang ilmu teologi yang membicarakan tentang posisi Yesus Kristus di dalam agama Kristen.
atau kristologi disebut ilmu tentang Kristus, sedangkan soteriologi adalah ajaran tentang keselamatan, di mana keselamatan orang Kristen yaitu hanya ada di dalam Yesus Kristus, karena di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan yang kekal dan yang sempurna. Dan Yesus Kristus, Dia tidak membiarkan umatnya untuk binasa, tetapi Dia memberikan hidup yang kekal bagi yang percaya kepadanya, berdasarkan Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian saja yang bisa saya paparkan kepada kita pada saat ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Shalom.